Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari Winner Stocks Indonesia. Bagaimana nih trading hari ini nih? Amazing ya. Jujur saya nggak terlalu pantau IHSG malah, karena fokus di satu dua saham saja dan wow banget ya. Teman-teman juga dapat dapat profit dari situ ya. Dan ya, pergerakan hari ini IHSG sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, IHSG hijau menjelang penutupan di bulan April ya. Moga-moga tidak ada sell on May seperti yang kita takutkan sebelumnya ya. Dan IHSG kalau bisa naik, kita kemarin memperkirakan kalau bisa naik sekitar di kuartal kedua, ketiga ini mungkin bisa balik ke level 7 ribuan ya. Hmm, Ya, mungkin kita coba coba lihat langsung ke ininya deh, ke chartnya aja ya. Nah, keren banget ya. Hari ini asing net buy 1,7 triliun, transaksi value-nya yang luar biasa 13,5 triliun. Wow, keren. Walaupun beberapa emiten market cap posisinya buka di atas dan cenderung turun, tapi menurut saya itu nggak apa-apa, nggak masalah. Itu opportunity untuk kita dapat barang lebih murah. Yang penting kita tahu itu dia posisi lagi uptrend. Tinggal kita cari titik swingnya aja. Kalau teman-teman tidak dapat titik swingnya, beli bertahap aja. Udah itu udah paling benar udah. Ya, gunakan money management dengan baik. Ya, oke. Itu mungkin kita nggak bisa terlalu banyak dulu ya analisa karena kemarin saya sudah analisa cukup panjang, lebar dan dalam ya. Kita langsung ke market review-nya aja. Ya, kalau lihat kondisi kayak gini, ekspektasi kita IHSG bisa sampai ke 7 ribuan lagi dengan cepat ya. Kemarin kan kita bilang dia swing dulu lah atau gimana gitu. Ini kayaknya lancar jaya nih, dia bisa bisa langsung bam naik ke 7 ribuan dan bisa lanjut. Kalau lihat weekly, cakep banget nih weekly-nya nih ya, siap-siap breakout ya. Kalau dia bisa breakout di atas 6.957 itu keren banget. Dia bisa selanjutnya bisa ke 7 ribuan. Lebih cepat ke level 7.100 gitu ya, keren. Dan bagaimana dengan sektoralnya? Ya, IDX Basic flip flop tapi juga cenderung menguat ya, cenderung menguat. Hari ini bikin galau aja, seperti seperti saya sudah bilang ya, di kuartal kedua ini sebenarnya adalah kalau dia sampai memang harus koreksi, ya momentum aja untuk buy on weakness gitu ya. Karena di kuartal ketiga biasanya ya cuaca mulai memburuk, sentimen-sentimen dan lain-lain biasanya menguat, cenderung menguat. Terus consumer cyclicals juga menarik dicermati ya, hari ini mulai rebound. Ingat, consumer biasanya korelasi dengan tahun politik ya. Terus habis itu sektor energi. Wow, ya, keren ya. Cakep. Ya, sebenarnya ini cuma summary aja terhadap apa yang sudah kita bagikan kemarin ya. Silakan teman-teman nonton lagi aja market brief kuartal pertama 2023. Sektor finance, wow ya. Sempat turun, bikin galau, tapi kita kemarin sudah analisa ya, kalau asing itu di sektor ini tuh masuk cukup besar. Kemarin bobotnya sampai mencapai 50%. Jadi harusnya masih to be continue. Dan lanjut ke healthcare. Healthcare juga menarik ya. Kita kemarin juga ada rekomendasiin satu emiten buat teman-teman semua. Walaupun dia transaksinya nggak banyak, tapi ya dia ada di support. Jadi nggak ada salahnya kan kalau untuk beli saham di support gitu ya. Karena secara risk and reward dia cenderung oke. Dan sektor industri ini juga kita udah ngomongin kemarin ya, dengan reopening China, sektor industri adalah salah satu sektor yang menarik untuk dicermati ke depannya. Dan wow banget kan. Ya mungkin tidak terlalu korelasi sampai gimana-gimana banget, tapi setidaknya dapat sentimen positif lah. Infrastruktur, nah ini kalau ini berhubungan dengan tahun politik ya, dengan diajukan, maksudnya PDIP memberikan apa dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan kelihatannya itu juga merupakan
suksesi yang bagus ya dari Pak Jokowi karena mereka dulu ada dalam satu daerah Jawa Tengah ya satu tim, sempat satu tim dan melihat hubungannya juga cukup harmonis keduanya dan lihat visi misinya Pak Ganjar juga kelihatannya akan melanjutkan program-program dari Pak Jokowi harusnya proyek IKN salah satu mega mega proyek Indonesia ke depannya harusnya bisa menjadi tetap berlanjut ya. Jadi ini menjadi sentimen katalis positif juga untuk sektor ini. Walaupun belum tentu ini menjadi suatu apa namanya istilahnya patokan oh pasti gitu ya, nggak ada hal yang pasti sih. Tapi kita ya boleh lah ya berharap dan boleh berspekulasi. Habis infrastruktur ada non consumer non cyclicals. Nah, ya ini juga sama ya, disupport dan tahun politik biasanya sektor ini juga naik. Jadi tidak ada salahnya juga ya. Dan hari ini juga bagus sekali sektor consumer non cyclicals ini. Terus properti, nah ini otomatis sorry, yang infrastruktur tadi lebih benar sebenarnya yang konstruksi itu lebih benar masuk sektor ini. Infrastruktur masuk ke telco. Kemarin kita bilang juga sama ya, tahun politik, infrastruktur kita bisa mulai pantau-pantau ya emiten-emiten yang terkorelasi dengan sektor telco ya, baik dari infrastruktur ke menaranya gitu ya. Nah, harusnya dapat sentimen yang baik. Jadi ya ini semua sesuai lah ya, ya hijau semua gitu ya. Tapi mau gimana ya? Apa gara-gara orang habis liburan dan pengen banget trading sehingga market jadi begini, euforia? Ya nggak tahu. Tapi toh, nah ini sektor-sektor juga nggak terbang gitu ya. Terus habis itu transportasi bagaimana? Oh ya lumayan, dari rebound juga. Nice ya. Tapi ini transaksinya nggak terlalu banyak sih, jadi nggak terlalu signifikan. Ya kalau lihat kayak gini, harapan saya sih besok bisa 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 naik lagi, cuma kita waspadai dan resisten aja. Waspadai resisten di 9.600 6.960-an. Sorry, agak kurang fokus nih kayaknya nih. Tapi overall oke ya, tenang aja. Hmm, ya itu ya. Moga-moga market bergerak sesuai apa yang kita harapkan ya. Bisa sampai ke resisten berikutnya di level 7.100-an ini. Yes, itu market review kita untuk perdagangan besok tanggal 27 April 2023. Market sih rasanya sudah back to normal ya. Walaupun Jakarta kita bilang masih cukup lenggang, tapi orang kan market kalau trading kan sudah tidak ada batas ya karena kita semua sudah terhubung di internet semua. Oke, buat besok apa yang bisa kita cermati nih buat besok nih? Ya, rekomendasi besok Bapak Ibu bisa cermati pertama Barito. Barito menarik ya, dari rebound dari support ya, potensi juga bisa breakout ke depannya. Silakan cermati Barito pelan-pelan tapi pasti. Moga-moga bisa naik di atas 840-an ini atau 850-an. Terus habis itu ada PTBA. Nah, ini cakep banget PTBA ya. Kita udah rekomendasi PTBA itu tanggal berapa nih PTBA nih? Kok keluar ya? Mungkin saya rekomendasiinnya di ini kali ya, market brief kali. Oke ini. Nih bagus PTBA ya. Silakan. Ini buy on break lah. Kalau besok bisa breakout level 4.150 ini harusnya cakep nih. Habis PTBA ada Indofood. Indofood ini padahal sentimennya lagi jelek ya. Di Taiwan ada bilang Indofood apa Indomie itu ada zat kanker ya yang bisa menimbulkan kanker, tapi malah sentimennya malah bagus.
nggak tahu juga, nggak jelas lah ini ya, market sudah bergerak anomali. Harusnya ini malah membentuk pola kayak double bottom nih, harusnya kalau ini breakout nih targetnya mestinya cukup cukup jauh nih ya. Ini kalau kalau lihat dia polanya ini harusnya targetnya cukup jauh. Bentar, sorry. Nah, target bisa ke sini, extension ya, lumayan jauh sih. Karena sentimen lagi jelek, tapi nggak tahu peduli lah. Kita tetap stick to the chart. Terus habis itu ada AMRT. Ah, ini menarik banget AMRT ya. Ya mungkin sentimen apa namanya Idul Fitri tidak banyak yang buka, tapi ini buka terus, nggak ada tutupnya, luar biasa sekali. Ketika grup-grup besar kayak Hypermart, Transjakarta, mungkin ada beberapa ya yang tergantung dengan jam buka mall, ini enggak ya, dia banyak tersebar di mana-mana dan harusnya bisnisnya juga sustainable-nya juga, sustainability-nya juga tinggi, harusnya lanjut lagi lah ini. Oke, ya teman-teman, itu aja dulu, pendek dulu, yang penting isinya tersampaikan dan marketnya juga besok, yang penting besok market juga mendukung ya. Tidak bisa banyak cerita dulu nih ya, karena kemarin sudah cukup bagikan cukup banyak. Oke, sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, happy cuan, and God bless you all.